Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sama-sama kita ketahui tadi Bareskrim Mabes Polri, penyidik bersama Dokes sudah mengumumkan hasilnya bahwa Zelina Azura bukan anak biologis dari Ridwan Kamil. Itu jelas, sehingga sekali lagi bahwa hasil ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, secara objektif dan transparan, independen. Nah tentu sekali lagi kami mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada pihak Bareskrim Mabes Polri maupun Dokes yang telah menjalankan tugas ini secara profesional, bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan medis. Sekali lagi itu tentu kami mengharapkan dengan adanya tes DNA ini bahwa Zelina bukan anak biologis dari Ridwan Kamil, maka ini semua selesai. Sudah tidak ada lagi spekulasi, sudah tidak ada lagi perdebatan di media sosial maupun di media manapun. Karena ini sudah selesai. Nah, kami harapkan juga kepada publik, mari kita sudahin adanya spekulasi-spekulasi yang berkembang, karena ini sudah keluar hasilnya dan mudah-mudahan semuanya para pihak bisa menata kehidupan yang lebih baik lagi di masa depan lagi. Kira-kira begitu. Jadi gini teman-teman, langkah hukum selanjutnya sekali lagi, tadi kan Bareskrim sudah menyampaikan akan gelar perkara. Tetapi bagi kami, nanti akan kami berembuk dengan teman-teman seperti apa. Tapi yang pasti di dalam pidana ini kan ada namanya restoratif justice. Nah tentu ya langkah-langkah seperti apa nanti akan kami sampaikan. Tapi yang pasti semua ini sudah berjalan, tes DNA-nya untuk sementara ini dulu lah yang kami bisa sampaikan. Untuk selanjutnya terkait dengan langkah hukum ya nanti akan kami sampaikan berikutnya. Berarti ada mempertimbangkan mencabut laporan dan damai gitu ya? Gimana? Membuka peluang untuk mencabut. Ya tentu semua peluang ada, semua ada. Pak Ridwan Kamil kan mempertimbangkan semua itu. Apalagi kalau misalnya Lisa Mariana meminta maaf ke media sosial dan lain-lain. Dan itu juga yang sudah kami sampaikan ke pengadilan. Tapi sekali lagi ya sudah, ini sudah kita sudahin. Tidak ada lagi ruang-ruang, ada pertikaian lagi antara para pihak. Karena ini sudah selesai. Ini ada anti klimaks dari persoalan ini. Dan ini memang yang diinginkan oleh Pak Ridwan Kamil. Jauh-jauh hari Pak Ridwan Kamil meminta untuk dilakukan tes DNA. Untuk apa? Untuk mengakhiri konflik agar berkepastian hukum. Nah ini sudah berkepastian hukum. Kalau sudah berkepastian hukum, jadi konflik sudah berakhir. Kira-kira begitu. Tanggapan Pak RK tadi setelah mengetahui hasilnya seperti apa Pak? Pak RK tadi kan sudah menyampaikan, dari awal sudah menyampaikan, beliau menghormatin proses hukumnya, apapun hasilnya. Dari awal sudah kami sampaikan bahwa Pak RK akan menghormati apa-apa hasilnya, mau positif mau negatif. Kira-kira gitu. Ada lagi? Kita udah tahu hasilnya Pak? Saya belum tahu karena kami belum laporan. Karena kan para pihak kan di lantai 15, mohon maaf lantai 16 kalau tidak salah. Kita tidak bisa ada HP segala macam. Jadi semuanya saya belum konfirmasi. Mungkin beliau sudah melihat di televisi barangkali. Bapak terkait akannya mungkin dari pihak Lisa mendaftarkan di luar negeri gimana? Ya saya kira gini ya, ini kan tes DNA yang dilakukan Dokes ini, kalau kami melihat semuanya dilakukan secara transparan, objektif, profesional, dan independen. Nah sekali lagi kami mengajak semua pihak, siapapun itu, Mbak Lisa maupun segala macam, mari kita hormatin hasil ini. Kan begitu. Kalaupun mereka melakukan langkah, kita hormatin juga, karena itu bagian dari upaya yang mereka lakukan. Tapi sekali lagi kami mengharap, ya kita hormatin apa yang sudah dijalankan oleh Dokes Mabes Polri. Berarti akan menerima kalaupun ke luar negeri Pak? Ya kita harus menerima apapun itu. Tapi sekali lagi saya mengajak, teman-teman kita semuanya mengajak Lisa Mariana, kita harus menerima apa yang sudah disampaikan oleh Dokes. Karena itu profesional. Tadi pun di atas juga itu segelnya baru dibuka gitu loh. Jadi di hadapan kita itu memang luar biasa. Kami apresiasi yang luar biasa kepada Dokes. Tadi dibacakan ada bersama dengan pihak Lisa juga Pak? Ada kuasa hukum dari Lisa Mariana juga semuanya. Ya semuanya deg-degan lah kan begitu. Nggak ada yang nggak deg-degan. Kami juga deg-degan juga. Ini hasilnya seperti apa? Tapi alhamdulillah ya sebagaimana yang disampaikan Pak
Ridwan Kamil dari awal, kebenaran selalu akan mencari jalannya sendiri. Ada obrolan dari pihak Alisa sendiri? Ya pasti nanti ini akan kita selesaikan. Ya semuanya kan ada restoratif justice ya, dan tentunya nanti kita akan coba sampaikan lah. Apa sih yang nggak bisa diselesaikan sepanjang itu dilakukan dari hati. Tadi di lantai 15 bertemu dengan pihak Alisa Marina juga nggak Pak? Iya pasti kita tadi kita ketemu dengan Lisa Marina. Ya kita hanya canda-canda saja lah. Kita kan masing-masing pihak ini kan ya sama lah, sama Anda semuanya teman-teman juga deg-degan juga kan begitu ya, sama kita juga begitu. Berarti raut kekecewaan dari PH dari Enggak juga, enggak ada. Ya semuanya ini kan harus berakhir gitu loh. Karena ini harus berakhir, ya semuanya ya dilakukan dengan tenang saja gitu. Teman-teman juga ya saya kira nggak ada raut kecewa juga lah gitu loh. Tapi karena ini harus dihadapin, karena ini kan bagian dari proses hukum yang harus dilaksanakan dan ini sudah selesai, ya kita tunggu aja nanti ke depan selanjutnya. Gimana? Pak, kalau pertimbangan Pak RK untuk menempuh restoratif justice. Nanti kami artinya gini, kami dari pihak pelapor sekali lagi menganggap bahwa peluang untuk restoratif justice selalu ada. Kan begitu ya? Karena itu dibenarkan dalam undang-undang. Nah tentu nanti akan kami pertimbangkan dengan Pak Ridwan Kamil dan teman-teman semuanya. Ya kita akan memberikan statement berikutnya lah. Kira-kira gitu ya. Ya nantilah, kita belum bisa sampaikan ya. Ya enggak, nanti kita lihat aja ya. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Karolep Dokes Pusdokes Polri, Brigjen Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti. Yang kami hormati Kabak Penum Ropenmas Divumas Polri, Kombes Pol RD Caniago, serta rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana manipulasi informasi atau dokumen elektronik dan atau tindak pidana mengubah, menambah, mentransmisikan, merusak informasi atau dokumen elektronik milik orang lain dan atau dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 dan atau pasal 45 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 dan atau pasal 48 ayat 2 junto pasal 32 ayat 2 dan atau pasal 45 ayat 4 junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP. Telah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan polisi nomor LP B1744 Romawi 2025 SPKT Bareskrim Polri tanggal 11 April 2025 atas pelapor berinisial RK. Kemudian kami sampaikan kepada rekan-rekan media, kronologis perkara ini berawal dari adanya konten di dua akun Instagram, yaitu @LisaMarianaAA dan @LisaMarianaAOFC. Terkait pernyataan bahwa bapak kandung biologis dari anak saudari LM adalah saudara RK. Dan pada tanggal 11 April 2025, saudari LM bersama dengan penasihat hukumnya melakukan konferensi pers yang menyatakan memiliki hubungan dengan pelapor dan memiliki seorang anak yang diakui oleh saudari LM sebagai anak kandung atau anak biologis dari saudara RK. Atas hal tersebut, saudara RK membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri pada tanggal 11 April 2025. Sampai dengan saat ini, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri
telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi, termasuk saudari LM sebagai saksi. Kemudian 3 orang ahli, yaitu ahli bahasa, ahli ITE, dan ahli hukum pidana. Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti, yaitu berupa dokumen elektronik, sampel suara pelapor, serta dokumen surat lainnya. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2025, tim penyidik bersama dengan tim Pusdokes Polri telah melakukan pengambilan sampel darah dan bokal swab dari saudara RK selaku pelapor, saksi saudara LM, dan anak saudari LM berinisial CA. Selanjutnya dari sampel tersebut dilakukan pemeriksaan DNA atau DNA oleh Biro Laboratorium Pusdokes Polri. Pemeriksaan DNA dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan genetik atau biologis antara saudara RK dan anak saudari LM, yaitu CA. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Bahwa berdasarkan hasil tes DNA tersebut, penyidik akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan perkara ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.